Beberapa hari yang lalu ada seseorang itu datang ke rumah saya. Kebetulan saya juga sedang di rumah, wong dasare ya tukang ngelamun, jadi ya langsung saya temui. Saya tanya secara pelan-pelan, "Panjenengan niku sinten, saking pundi?" Dan beliau itu menyebutkan nama dan asalnya. Ternyata itu masih tetangga antar kota lah, tidak begitu jauh dari tempat saya tinggal. Lalu saya tanya lagi, "Wonten wigatipun napa panjenengan dugi mriki?" Lalu beliau menjawab, datang dengan wajah yang tenang, tuturnya halus, sikapnya sangat sopan sekali. Awalnya saya kira mau memahari keris atau mungkin mau beli kaos kami. Ternyata bukan. Beliau itu menyampaikan, "Saya kesini namung pengen ketemu sing jenenge Mas Aryo Wisanggeni." Saya malah bingung sendiri. "Loh, lah wonten napa nggih, Pak? Kula niki enten salah napa?" Saya tanya begitu. Beliau langsung menggeleng, "Mboten Mas, saya kesini malah pengen matur nuwun." Saya pun tambah heran. Lalu beliau bercerita sesuatu yang jujur saja membuat saya itu lama sekali terdiam. Katanya beberapa waktu yang lalu beliau dan istrinya sedang menyimpan marah yang sangat besar kepada seseorang. Bukan hanya perkara uang, bukan hanya juga jabatan, tapi ada luka dan sakit hati yang membuat mereka itu dipenuhi dengan dendam. Sampai-sampai mereka pernah membicarakan sesuatu yang sangat gelap untuk melakukan berencana. Beliau itu bilang, "Waktu itu saya benar-benar dikuasai amarah, Mas. Rasanya itu pengen membalas. Saya benar-benar tidak terima." Sampai suatu waktu, beliau tanpa sengaja melihat salah satu video melalui TikTok. Beliau itu mendengarkan secara pelan-pelan dan diresapi bait per bait, kalimat per kalimat yang disampaikan dalam video itu. Tapi katanya, setelah melihat dan mendengarkan kata-kata di sebuah video itu, kemarahannya pun mulai turun perlahan. Tidak hilang secara langsung, tapi mulai reda. Dan besoknya, istrinya itu kembali membahas rencana buruk itu. Lalu beliau menunjukkan video yang sama kepada istrinya. Dan disitulah sesuatu itu berubah. Istrinya itu menangis. Amarahnya runtuh, yang tadinya penuh dengan dendam, perlahan jadi legowo hati mereka. Beliau itu bilang, "Entah kenapa Mas, setelah melihat video itu, hati kami jadi adem dan bisa menerima dengan legowo. Meskipun sudah diinjak-injak harga diri saya dan harga diri keluarga saya. Saya akhirnya sadar, marah itu kalau dipelihara secara terus-menerus bisa membuat manusia kehilangan dirinya sendiri, bahkan merugikan saya sendiri." Lalu beliau menatap saya sambil berkata, "Dan video yang saya lihat itu adalah jenengan Mas. Makanya saya kesini cuma pengen bilang matur nuwun. Karena mungkin jenengan tidak tahu, tapi lewat video itu panjenengan sudah menyelamatkan kami dari perbuatan yang kebablasan." Dan setelah itu beliau pulang. Dan setelah beliau itu pulang, saya malah jadi banyak diam dan mikir. Kok iso ya? Hanya melihat video dengan durasi yang terbatas, namun pesan itu sampai ke hati nurani penontonnya. Jujur saja, saya juga masih banyak kurangnya. Masih sering salah, masih belajar menata hati saya sendiri. Bahkan saya membuat konten-konten seperti ini pun juga sejatinya juga untuk mengingatkan diri saya dan keluarga saya. Tapi dari kejadian itu, saya jadi paham satu hal, bahwa kita tidak pernah tahu ucapan kecil di media sosial yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata bisa berdampak besar terutama bagi sikap hidup dari orang yang mendengarnya. Saya ini sering merasa omongan saya itu biasa saja. Bahkan kadang saya sendiri itu juga masih sering kalah sama emosi saya, dan masih sering mumet sama pikiran saya sendiri. Makanya waktu mendengar cerita beliau, saya justru merasa takut. Takut kalau ternyata satu ucapan itu bisa begitu berpengaruh bagi hidup orang lain. Dari situ saya cuma merasa, mungkin memang manusia itu kadang cuma butuh didengarkan, ditenangkan, atau diingatkan dengan cara yang pelan. Tidak perlu merasa paling benar dan tidak perlu merasa paling baik. Karena hati yang sedang panas itu kadang-kadang bukan butuh untuk dilawan, tapi cukup ditemani supaya pelan-pelan itu bisa menjadi reda. Dan nanti kalau barangkali panjenengan itu tidak sengaja menonton konten-konten saya, anggap saja saya ini sedang menemani panjenengan. Anggaplah teman ngobrol saja,
Tidak perlu dianggap orang lebih pintar, apalagi guru. Saya masih sangat jauh daripada itu. Maka dari itu juga, kalau memang ada ucapan saya yang kurang, bahkan salah, keliru, atau tanpa sengaja menyinggung hati panjenengan, monggo, saya diingatkan. Bahkan nek perlu, jenengan pisuwiwi rapopo, lawang jenenge konco kok, bebas. Mestinya ya memang harus akrab. Kadang sebagai kemesraan ya nganggo pisu-pisuan barang ya rapopo lah. Yang terpenting itu jangan malah saling meninggikan atau malah mencari pembenarannya sendiri. Dan kaos yang saya pakai ini bertuliskan legowo. Memang benar, nek ati wis iso legowo, urip luwih gampang iso tentrem, iso ayem.